Masa aneh sih, satu persatu dicabut kayak modelnya nyabut uban aja gitu loh. Nah ini kan masalah juga. Kemarin tempat Kejaksaan Tinggi juga kita tanyakan belum ada berkas, tapi katanya sudah dikirim 1 minggu yang lalu. Jadi yang mana yang benar ini? Karena barang buktinya itu belum ada yang benar-benar memang asli, nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan pemirsa semua yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini saya lagi berada di puncak. Kebetulan saya berada di restoran Cimori. Santai, relax. Jadi gini, kalau kita mengacu kepada proses perkara ijazah palsu yang juga belum selesai dan belum clear sampai sekarang ini, sebenarnya kita juga bingung ya sebagai pengacara Roy Suryo, Rizal Fadila, Hifa, termasuk juga Kurnia, Mbak Kurnia ya, termasuk juga Rusam. Mereka memang ditersangkakan. Pasalnya itu kan pasal perkara yang lama ya, undang-undang yang dipakai ya. KUHP-nya KUHP lama, pasal 310, 311 ya. Baik pencemaran nama baik maupun fitnah. Ya sebenarnya antara pencemaran nama baik dan fitnah itu berbeda. Apalagi ada pasal 160, penghasutan. Nggak jelas juga apa yang dihasut. Dan proses perkara itu kalau dihasut atau menghasut itu menimbulkan kerugian besar. Apa yang rugi? Apa yang terjadi? Ya siapa yang terhasut? Terus siapa yang menjadi korban? Nah ini juga masalah. Belum lagi pasal 32 ITE, pasal 35 ITE. Itu juga mengedit. Nah kalau mengedit ini siapa yang mengedit? Ya waktu itu ada RRT ya. Tapi sekarang salah satu orang itu respon udah kabur dengan mengajukan ya tanpa malu mengajukan RJ sampai pada SP3. Yang paling berkesan itu waktu menghadap ke Istana Wapres Gibran, dia mendapatkan parsel dengan pengacaranya Jahmada, dan parsel itu digotong berdua dengan berkeringat-keringat di siang hari mungkin ya. Ya itu kan memalukan juga sih kalau menurut kita. Ya tapi haknya dia lah untuk mendapatkan itu. Namun aneh juga kalau salah satu orang yang namanya Rismon itu mendapat SP3. Kalau jujur kita bicara SP3 dari RJ, KUHP yang baru, KUHP yang lama tidak pernah ada aturan tentang masalah RJ. Jangan dilarikan ke Perpol atau Perkap, itu kan di bawah undang-undang, gitu loh ya. Harusnya tidak bisa. Nah kalau bicara Rismon, aturan RJ itu kan harus 5 tahun ke bawah, bukan 5 tahun ke atas. Sedang dia kan ditersangkakan pasal 32 ITE dan pasal 35 selain pasal 310 dan 311. Jadi ancamannya kan di atas 5 tahun, 8 tahun sama 12 tahun. Memungkinkan tidak mendapatkan RJ, tapi ya permainan apalagi dia sampai mendapat SP3. Ini kan hukum selalu ditabrak semua. Nah yang menjadi masalah juga ada 2 orang, DHL sama Egy Sujana, yang kebetulan juga dilaporkan oleh Jokowi, kan begitu. Nah, yang jadi masalah sekarang perkara kasus laporan Jokowi itu nomornya 2831, itu di Polda DKI. Tetapi yang lucu, mereka bisa mencabut orang per orang SP3 itu dikeluarkan, tapi tanpa mencabut laporan 2831 nomornya. Ini lucu gitu loh, aneh bin ajaib di negeri kita ini. Satu nomor perkara, ya kalau misalnya orang yang di SP3, ya harusnya semua dong jadi satu di nomor perkara 2831. Harusnya itu jadi satu. Nah kalau masa aneh sih,
satu persatu dicabut kayak model nyabut uban aja gitu loh. Nah ini kan masalah juga. Selain daripada pasal 62 tentang batas waktu 14 hari yang sampai sekarang sudah 3 bulan sebenarnya, walaupun ada pedoman nomor 1 tahun 2026 dari Kejagung, tapi tetap itu melewati batas waktu. Belum lagi berkas katanya dikirim. Sampai detik ini kan kami belum pernah mendengar fix ya, bahwa tanggal 20 ini, bahwa bulan 4, bahwa benar telah terjadi berkas pengiriman dan ke arah misalnya yaitu P21. Nggak ada juga. Kemarin sempat Kejaksaan Tinggi juga kita tanyakan, belum ada berkas. Tapi katanya sudah dikirim 1 minggu yang lalu. Jadi yang mana yang benar ini? Intinya proses perkara ini nggak bisa dipaksa-paksa. Karena barang buktinya itu belum ada yang benar-benar memang asli. Nggak ada. Jadi itulah masalahnya, makanya kami ini kadang-kadang sedih gitu aja lah ya, bahwa proses perkara ini harusnya sudah tidak dilanjutkan lah, karena nggak jelas juga bagaimana sih mau dilanjutkan wong barangnya itu belum ada yang asli, belum ditunjukkan secara fix yang asli, hanya penunjukannya waktu di Barreskrim zaman Dirtipidum yang sekarang jadi Kapolda, tapi itu pun cuma di belakang layar. Terus waktu di Polda hanya ditunjukkan nggak boleh nyentuh, nggak boleh megang, nggak boleh merset dan segala macam. Itu apa-apaan sih? Masa cuma disuruh lihat? Sekarang katanya ada emboss, watermark dan segala macam. Aduh, kadang-kadang bingung lah. Oleh karena itu, memang tidak sepantasnya proses perkara ini dilanjutkan, karena kami tidak pernah menemukan asli bener nggak itu apa namanya ijazahnya. Ya kalau itu tidak ada bagaimana mau dipaksakan? Ya saya kira mungkin sementara itu dulu. Jadi tadi batas waktu pasal 62 ayat 5 dan 6 itu menjelaskan batas waktu 14 hari yang harus diselesaikan oleh pihak penyidik. Tapi kan sampai sekarang nggak jelas. Saya kira itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah.